Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan semua anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini ustazah ingin mengajak semua anak-anak ustazah untuk bersyukur kepada Allah karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di pagi hari sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video pembelajaran IPA pada hari ini. Nah, Ananda semuanya, untuk memulai pembelajaran IPA hari ini, Ustazah minta seperti biasa, anak-anak Ustazah di rumahnya masing-masing, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan membaca ikrarnya, dan murojaah hafalannya masing-masing di rumah. Ustazah harapkan semua anak-anak Ustazah dalam memulai menonton video pembelajaran ini, lakukan ketiga hal tadi ya nak ya. Baiklah Nanda, kita lanjutkan ke sub materi dalam bab klasifikasi materi dan perubahannya, masih bab itu ya nak ya. Tapi sekarang kita fokus ke yang namanya masa jenis zat. Nah, untuk membantu anak-anak ustazah memahami materi kali ini, boleh anak-anak ustazah membuka buku cetaknya tentang bab klasifikasi materi dan perubahannya, kemudian cari yang mengenai masa jenis zat. Itu berada di paling akhir pada bab tersebut, enak ya. Nah, kita lihat di sini gambar contohnya, ada kelereng, ada bola gabus. Bentuknya sama-sama seperti bola ya, kecil seperti itu, tapi massa jenisnya berbeda. Ya, artinya bagaimana massa jenis ini? Massa itu berat, berarti berat jenisnya. Berarti kalau kita lihat ke kelereng itu dia bagaimana jenisnya? Tersusun dari partikel-partikel kaca. Nah, kalau bola gabus itu dia tersusun dari partikel-partikel gabus. Nah, yang partikel-partikel kaca dan partikel-partikel gabus itulah yang kita pelajari hari ini beratnya, seperti itu ya nak ya. Itu yang dinamakan dengan massa jenis. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Kerapatan molekul-molekul atau partikel-partikel kelereng lebih tinggi daripada kerapatan molekul-molekul gabus ya, jelas saja. Karena kalau misalnya kita pencet itu kelereng lebih keras dibandingkan dengan bola gabus tadi. Kalau bola gabus tadi kalau kita pencet dia langsung melembes dia, menggepeng dia namanya. Nah, di dalam ilmu alam kerapatan sering disebut juga dengan massa jenis. Nah, itu dia tadi. Karena kita sudah mempelajari yang namanya zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian zat padat bagaimana susunan partikelnya, zat cair bagaimana susunan partikelnya. Yang kalau padat dia rapat, kalau cair dia agak renggang, kalau gas dia sangat renggang. Nah, kerapatan partikel itulah yang dinamakan dengan massa jenis. Nah, kemudian massa jenis itu adalah massa tiap satuan volume. Massa jenis dilambangkan dengan simbol rho ya, rho itu dia di sini bentuknya seperti huruf P, tapi cara penulisannya itu tidak seperti huruf P tapi rho ya, sedikit seperti bertegak bersambung dia, seperti lebih lembut dia dari huruf P seperti itu. Nah, kemudian massa jenis ini dapat kita rumuskan dalam bentuk rho sama dengan M per V, di mana rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, M itu massa benda ya, satuannya kilogram, kemudian V itu adalah volume benda, satunya adalah meter kubik ya. Nah, untuk membantu Anda memahami materi ini, penggunaan rumus massa jenis ini bisa Ananda perhatikan contoh soal yang akan Ustazah tampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya coba Ananda perhatikan terlebih dahulu tabel berikut ini. Nah, ini merupakan nama-nama zat yang sudah jelas nilai massa jenisnya ya. Nah,
yang perlu sekali Ananda hafal di sini itu adalah massa jenis dari air, karena kita sering bermain-main dengan yang namanya air, baik itu di contoh soal ataupun di soal-soal latihan nanti. Nah, air kalau ditanya berapa massa jenis air, di situ tertulis adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada beberapa massa jenis yang lain, ada alkohol 790 kg per meter kubik, kemudian ada seng ya, ada bermacam-macam di sini, tapi Ustazah minta Ananda fokus ke air ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal agar Ananda lebih memahaminya. Oke, baiklah ya Ananda, kita coba jawab soal yang tadi. Katanya di sini, berapa massa jenis balok? Oke, langsung ditanyanya nih, berapa massa jenis balok yang memiliki massanya ini 2000 kg dan volumenya itu 2 meter pangkat 3. Nah, kita kalau sama Ustazah kita biasakan buat diketahui, ditanya dijawab ya Nak ya. Nah, kita buat diketahui. Nilainya di sini ada 2000 kg sama 2 meter pangkat 3. 2000 kg itu adalah massa. Massa itu lambangnya adalah M, sama dengan 2000 kg. Kemudian volumenya 2 meter pangkat 3. Volume lambangnya adalah V, sama dengan 2 meter kubik atau pangkat 3. Kemudian yang ditanya adalah massa jenis. Nah, massa jenis itu adalah lambangnya Rho. Rho itu seperti ini cara nulisnya, Rho ya, berapa, seperti itu. Nah, kita coba jawab di sini. Rumusnya Rho atau massa jenis sama dengan massa M per V. Nah, masukkan nilainya lagi. Sudah buat rumus, masukkan nilai. Nilai M sama dengan 2000 per nilai V sama dengan 2. Nah, 2000 bagi 2 hasilnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, ini dia hasilnya. Baiklah Nanda, kita coba jawab soal yang tadi ya. Katanya di sini, sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm pangkat 3. Jika massa jenisnya 250 gram per cm pangkat 3, berapakah massa kayu ya? Nah, untuk memudahkan, biasakan bikin diketahui. Yang diketahui hanya ada 2 nilai, yaitu volume dan massa jenis. Volume lambangnya V sama dengan 5 cm pangkat 3. Massa jenis lambangnya adalah Rho sama dengan 250 gram per cm pangkat 3. Kemudian yang ditanya adalah massa kayu. Massa lambangnya adalah M-nya berapa ya. Nah, kita jawab. Nah, kita buat rumus awalnya dulu. Rumus awalnya adalah massa jenis Rho sama dengan M per V ya. Karena yang ditanya adalah M, berarti tinggal kali silang saja ini ya. Ini dikali silang, berarti si M pindah sebelah kiri. M sama dengan Rho kali V ya Nak ya. Seperti itu cara carinya. Berarti si M pindah ke sini, ini Rho, V nya sebelah kiri. Oke, masukkan nilainya. Rho nilainya 250 dikali 5 ya, 250 dikali 5, hasilnya adalah 1250. Nah, karena di sini satuannya adalah cm kubik, dan gram, berarti massanya berarti adalah satunya bukan kilogram tapi adalah gram. Enak ya.
Baiklah Ananda, sekian untuk hari ini. Sebelum Ustazah menutup video pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin meminta semua anak-anak Ustazah untuk menengadahkan tangannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu di luar angkasa maupun lingkungan di sekitar kita, itu semuanya memiliki manfaat bagi diri kita dan keluarga kita untuk dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Ya nak ya, jadi Ustazah minta anak-anak Ustazah semua di rumah itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Oke, untuk hari ini Ustazah cukupkan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.